Halo teman-teman, kembali dengan Nirai Cakra di Kontra Narasi. Kali ini narasi sesat yang akan kita lawan yaitu soal Egy Sujana yang mau cuci tangan dan seolah-olah tidak bersalah dalam kasus fitnah ijazah Jokowi palsu. Pembelaan diri Egy Sujana ini datang dari Rasma Nasution yang mengaku sebagai relawan Egy Sujana dengan nama Sahabat Egy. Rasman menjelaskan bahwa Egy Sujana hanya dimanfaatkan oleh Roy Suryo CS karena menurutnya Egy Sujana tidak mempermasalahkan ijazah S1 Jokowi, tapi hanya ijazah SMA. Untuk itu dia meminta Roy Suryo CS tidak lagi menarik-narik nama Egy Sujana dalam gerakan menuduh ijazah S1 Jokowi palsu. Bagi saya, Egy Sujana ini hanya ingin cuci tangan karena sudah ketakutan. Egy Sujana takut dipenjara lagi. Nanti saya beberkan sejumlah video yang menguatkan bahwa Egy Sujana salah satu otak dari gerakan ini. Tapi sebelum itu, sebagai hiburan, saya akan tampilkan jejak digital Rismon yang mempertanyakan keahlian Roy Suryo. Malah Rismon menyebut Roy Suryo ahli tipu-tipu. Sebaliknya, Roy Suryo juga menyebut Rismon ahli yang suka menggunakan bukti abal-abal. Yuk kita simak bersama. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli kan? Itu kan cuma search sedikit sudah. Makanya saya bilang Roy Suryo, tolonglah media kalau mau mengambil alih beragamlah. Supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Kecuali kalian senang ditipu. Jihad hukum, ya. Jessica, ya karena yang disebut ahli, Rismon si Rismon itu Syanipar, ya? hanya memutar, saya bilang, hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder. Buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal sebenarnya. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang, yang diputar oleh Rismon tadi, itu bukti abal-abal. Kenapa itu dari apa? pengacara ya, iya, yang dibaca oleh Rismon Syanipar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu. Denda Dioli Payumara. Saya diposisikan bukan sebagai kuasa hukum. Ya. Kemarin itu sebagai perwakilan. Dan setelah kita berdiskusi tadi malam dengan Bang Egy by phone, karena kan selisih jam sini dengan sana kan 6 jam ya. Iya. Kita berdiskusi, ya termasuk dengan keluarga Bang Egy. Jadi saya diposisikan sebagai sahabat Dr. Haji Egy Sujana. Nah, Sahabat Dr. Ya, Egy kalau Sujana. dulu ada sahabat Ahok, dulu ada pro Jokowi. Nah kita ini bukan pro tapi kita sahabat. Jadi Bang Egy ini kerap sering melakukan satu gerakan manuver, membela klien atau membela orang tertentu, tokoh dan lain sebagainya, bahkan di Pilpres. Misalnya, dia fight. Nah, ketika dia fight, banyak orang yang dorong nih. Nah, begitu ada masalah, yang dorong nih pada hilang semua. Itu sering terjadi. Nah, jadi di kasus Bang Egy ini, sebenarnya kami itu berdiskusi, sudah dengan hari ini sudah 3 hari. 3 hari 3 malam kita selalu diskusi. On call ya? On call. Beliau di UK, di Inggris, saya di Indonesia. Sampailah pada kesepakatan bahwa saya harus bicara ke media. Ya. Tentang apa? Tentang kasus posisi dari Bang Egy Sujana di laporan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Dan dalam perspektif umum, orang selalu beranggapan bahwa Bang Egy itu yang terframing adalah orang-orang yang bersama Roy Suryo CS, yaitu melaporkan dugaan ijazah palsu S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kan begitu. Betul. Nah, tetapi ternyata setelah kami lama berdiskusi, beliau baru bilang, dia bilang, Adinda Rasman, abangmu ini tidak pernah ikut-ikutan urusan ijazah 1 Pak Jokowi. Saya bukan bahagian dari tim Roy Suryo. Saya bukan bahagian dari Rismon.
Saya ini orang yang berbeda. Yang saya persoalkan, pertama, saya diberi kuasa oleh Bapak Bambang Tri dan Gus Nur untuk membantu mereka, karena Bambang Tri dan Gus Nur dalam podcastnya Gus Nur itu ada dugaan ijazah palsu. Tapi SMA-nya Pak Jokowi, bukan S1. Dan proses hukum ini sudah sampai di peradilan. Bahkan sudah inkrah di Mahkamah Agung. Bahkan abolisi. No. Inkrah. Dan inkrah. Oke. Tapi dalam situasi belakangan, Gus Nur dapat amnesti. Amnesti ya. Oke. Dan Bambang Tri belum. Nah, kita tidak bahas Gus Nurnya, kita tidak bahas Bambang Trinya. Yang kita bahas sekarang bahwa begitu selesai putusan pengadilan inkrah, maka selesai sudah tugas Bang Egy. Nah, tentang putusan inkrah itu diklaim misalnya menurut Bang Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jokowi, itu menjadi perspektif hukum beliau dan sah-sah saja. Nah, kalau Bambang Tri dan Gus Nur misalnya, atau Bang Egy sebagai kuasa hukum beranggapan bahwa mereka yang menang, ya sah-sah saja. Tetapi untuk memaksa orang seperti yang terjadi sekarang, dipaksa masyarakat misalnya. Kan ini kan terkesan kan dipaksa ini. Kami ini berjuang. Ini ijazahnya Pak Jokowi ini bukan lagi kalimat diduga lagi kan? Ya. Nah, tapi saya sebutlah ini diduga palsu. Kan begitu. Yang terframing ini mana yang benar? Kan begitu. Padahal belum ada putusan hukum. Kalau Bang Egy sudah ada putusan. Tetapi putusan itu menurut dua pendapat, satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, Bang Otto beda pendapat tentang itu, Bang Egy beda pendapat tentang itu. Tapi ini ijazah SMA nih kan? Ijazah SMA. Kalau yang Roy Suryo ijazah dia S1. tidak ikut-ikutan. Nah, makanya begitu kita bicara itu akhirnya, kalau begitu Abang tidak ikut dengan mereka. Tidak. Jadi Abang gimana? Iya, saya sudah selesai. Saya sudah selesai tugas saya sebagai kuasa hukum. Dan saya bahkan sudah menyerahkan tonggak Ketua Umum Tim Penggerak Ulama dan Aktivis, TPUA. TPUA itu sudah berganti ketua umumnya. Nah, dengan situasi itu, maka tidak pantas, tidak elok, tidak relevan kalau Bang Egy masih ditarik-tarik di urusan S1 Pak Jokowi. Jadi clear ya, clear. Persoalan Bang Egy hanya sebatas ijazah SMA, bukan urusan S1 yang sampai sekarang gaduh entah kemana-mana. Perdebatan mengenai keterkaitan Egy Sujana dengan Roy Suryo CS itu tidak ada keterkaitannya. Tidak ada. Karena Pak pemirsa, karena ternyata Egy Sujana ini memang mendampingi Bambang Tri dan Gus Nur dalam perkara yang sudah lama dan sudah selesai dan sudah inkrah. Dan itu mengenai ijazah SMA, bukan ijazah S1. Sementara Roy Suryo CS ributin ijazah S1, di mana Egy Sujana tidak ikut-ikut. Betul. Gitu. Jadi kita clearkan ini keterangan resmi dari Bang Rasman. Ini Bang Rasman ini sebagai sahabatnya Egy Sujana yang memang akhirnya kita anggap punya legal standing dan juga. Dan 2 jam yang lalu saya masih berteleponan dengan beliau. Artinya legal standingnya ada ya sebagai sahabatnya membicarakan supaya ini clear, Bang. Keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal, kalau enggak diproses, dia adalah presiden yang tercela karena dia memalsukan ijazahnya. Dan termasuk UGM jangan lupa, karena yang menjustifikasi UGM harus buktikan. Ya. Nah, kalau mereka benar bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya sudah. Selesai bangsa ini, bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Nah, kita mau nanya Bang, kan Abang bicara banyak dengan pandangan Bang Egy Sujana sendiri mengenai pola tingkah Bang Roy Suryo CS ini bagaimana Bang pandangannya? Begini, dia sudah ada satu pemikiran, menurut saya juga konstruktif ya. Iya. Kan mereka sekarang sudah bergerak kemana-mana, opini publik sudah terbentuk dengan segala perspektif, ya kan? Nah, dia bilang fokus saja. Nah, tapi kan yang menjadi mengherankan kan, ketika misalnya mereka preskon, itu 12 nama foto itu kan dipajang. Kan ada spanduknya, ada balihonya. Yang bikin spanduk ini? Ya kalau Roy Suryo misalnya melakukan preskon kan, kita lihat tuh selalu ada foto Bang Egy, bahkan nomor 1. Ya. Nah, pertanyaan saya, jangan dibawa lagi abang kita ini.
Oh lalu ada pertanyaan tadi malam ke saya. Dia bilang bahwa Anda jangan lupa bahwa yang membuat pengaduan ke Mabes Polri, Dumas itu ada 4 orang. Termasuk Bapak Egy Sujana, kata beliau. Kata Roy Suryo. Bukan, ada orang yang nelpon saya. Ya. Tadi malam nih. Ya. Karena udah rame kan di grup mereka dengan lainnya. Terus saya jawab, Bang Egy, dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Nah, jadi dalam persoalan ini ditimpalilah oleh pihak Roy Suryo CS dengan membawa ijazah S1. Maka ketika dilakukan gelar perkara khusus, Bang Egy walk out. Dia keluar. Dalam gelar perkara itu. Dia keluar duluan. Iya. Kenapa? Karena menurut dia mempersoalkan SMA, tapi kok yang diributi S1. Dalam pikiran beliau, ya SMA kan sudah saya bantu, saya sebagai kuasa hukum, sudah ada putusan, ya sudah, itu saja kita fokus untuk mencari bagaimana penyelesaiannya. Karena dia juga bilang, dan kita juga paham, seorang pengacara tidak punya fungsi eksekutorial. Kalau memang bahwa putusan pengadilan itu, misalnya, ya apa yang disampaikan Bang Otto bahwa mereka menang, apa yang disampaikan Bang Egy mereka menang, terus siapa yang berwenang untuk mengeksekusi itu? Itu tidak ada ranahnya di Bang Egy. Terus apakah Bang Egy berhak memaksa orang untuk percaya? Kalian harus percaya dengan putusan ini. Ya udah, kamu lihat aja putusannya. Kan gitu. Yeah. Artinya kita ingin begini. Kan sudah banyak yang berjuang di ijazah S1 ini sekarang. Banyak banget kan? Yeah. Ya sudah, janganlah dibawa-bawa Bang Egy. Spirit dia untuk ikut membuat Dumas itu kemarin, itu saja. Dia, maksud hati dia itu membawa ijazah SMA itu untuk nanti disampaikan digelar. Dibuatlah dalam posisi Dumas. Tapi ternyata yang diributin ijazah S1. Dan ributnya entah kemana-mana sudah. Nah, tuh. Sehingga Bang Egy bilang, wah kalau begini caranya, saya kira nggak tepat. Ya sudah, memang saya berbeda dengan mereka kok. Yeah. Tugas saya sudah selesai dan saya sebagai kuasa hukum. Bukan pribadi dia. Nah, adapun surat dari TPU ke Mabes Polri itu, beliau sebagai ketua di situ, karena memang sebagai ketua kan diminta dan dia melakukan uji untuk gelar nanti kalau itu dilakukan dan pihak Roy Suryo itu ikut di situ. Nah, jadi tidak ideal lagi kalau dia ditarik-tarik dalam persoalan yang sesungguhnya dia juga tidak tahu sejauh mana urusan dengan ijazah S1 yang gaduh sampai dengan hari ini. Yeah. Dan kita keluarga, dalam hal ini keluarga menyampaikan ke saya bahwa mereka ingin Bang Egy concern di perobatannya. Ya, kemudian saya juga berkomunikasi dengan kakak, istrinya Bang Egy di Inggris tadi, komunikasi juga dengan putranya, komunikasi juga dengan Bang Egy 2 jam yang lalu. Yeah. Ya, kita semua ingin agar Bang Egy konsentrasi di sakitnya, penyembuhannya dan bisa kembali ke Indonesia. Karena sejatinya Bang Egy urusan ijazah itu hanya SMA dan itu sudah selesai putusannya. Jadi jangan dibawa-bawa ke urusan yang sekarang-sekarang. Lalu satu lagi, yang membuat beliau, walaupun beliau berada di UK, beliau itu sebenarnya mengikuti perkembangan. Yeah. Nah, dia kaget gitu. Kok ketika Abraham Samad akan diperiksa di Polda Metro, banyak sekali tokoh nasional yang pasang badan. Pak Mahfud MD bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Kan ada. Betul. Pak Busro Muqaddas bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Novel Baswedan bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Bahkan ketika diperiksa ada Bang Todung Mulia Lubis. Nah pertanyaannya kok Abraham Samad saja yang jangan dikriminalisasi? Berarti yang lain boleh dikriminalisasi? Kan kira-kira begitu. Jadi mereka menciptakan adanya seperti ada faksi di dalam. Nah Bang Egy bilang itu, ini bahaya. Iya. Ya, saya sakit, saya begini nggak ada kok yang peduli gitu. Karena itu sudah tepat, saya memang tidak berada di barisan urusan ijazah S1. Jadi dia nggak ngerti. Mau Roy Suryo dan Rismon Sianipar bilang, ini kami buat penelitian berdasarkan keilmuan kami, ini fotokopi apa, dia nggak ikut-ikutan di situ. Jadi poinnya, justru saya juga prihatin, kok urusan Bang Abraham Samad semua pada pasang badan, Said Didu, ini itu.
Tapi yang lain gimana nasibnya? Nah itu tadi, jadi maksudnya kalau bisa ya berjuang ya sama-sama, ya membantu ya sama-sama. Jangan kelihatan sama tapi ternyata berjalan masing-masing. Nah, ini kan ini bukan saya ikut mendukung pergerakan mereka, saya nggak ikut-ikutan di situ. Cuma sebagai sahabat Bang Egy juga nyampaikan ke saya ya secara jujur beliau kecewa. Jadi Bang Egy Sujana kecewa. Ini karena memang dia tidak tahu menahu, kemudian dilibatkan terus. Ya. Ini terkait ini Bang Rasman mengenai kan banyak flyer yang Bang Rasman bilang ya mengenai ada nama Egy Sujana, ada nama Roy Suryo digabungkan dalam setiap press conference-nya Roy Suryo CS ya. Ini Bang Egy tahu nggak sih ini namanya dilibatkan ini? Tahu. Menyetujui tidak sih? Tidak. Termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Tuh di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita. Besok pada mau ke Mabes Polri, jangan halangi kita ke UGM. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi. Karena udah amat sangat terang benderang gitu loh. Saya tidak persoalkan yang UGM, itu urusannya Brother Rismon, Suryo, ya Roy, Butiva yang punya kapasitas ilmu bisa bongkar itu. Saya fokus ke ijazah SMA-nya. Lu pakai otak lu pakai. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak kalau Jadi dengan bukti jejak digital tadi sudah menegaskan Egy Sujana punya peran penting dalam gerakan menyerang Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu ini. Egy Sujana bersama Habib Rizik salah satu otak gerakan ini. Karena TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis didirikan oleh Habib Rizik dan Egy Sujana adalah ketuanya. Jadi kepada Egy Sujana, gentle lah, jangan penakut. Kalau sudah berbuat harus berani bertanggung jawab. Anda tidak akan lolos. Anda akan tetap bersama Roy Suryo CS akan kembali menikmati Hotel Prodeo. Kalian ini kan residivis yang tidak jerah-jerah. Katanya happy dilaporkan. Kok sekarang ciut? Sekarang kok lari ke luar negeri dan mengaku hanya ditarik-tarik Roy Suryo CS? Bagi Egy Sujana, nikmati saja prosesnya. Sedikit lagi kalian akan jadi tersangka. Polisi sudah mengantongi semua bukti-bukti. Terima kasih. Salam kontra narasi.